Halo guys, kembali lagi bersama aku di Kalista Project. Kali ini aku bakal membahas tentang managing file. Oke, sebelum itu kita ketahui dulu apa sih materi kali ini. Nah, materi kali ini aku bakal membahas tentang struktur direktori pada Linux, navigasi path, absolute versus relative path, spesial karakter, membuat file dengan touch, perintah ls advance, membuat direktori dengan mkdir, perintah cp, perintah mv, dan perintah rm. Oke, kita langsung saja ke struktur direktori pada Linux. Nah, jadi di sini itu ada gambar yang menampilkan bahwa ini tuh struktur hierarki direktori yang umumnya digunakan pada sistem operasi berbasis Linux atau Unix. Struktur ini tuh berbentuk pohon berbalik, di mana semua folder bermuara pada satu titik utama yang disebut root. Nah, jadi kotak paling atas dengan simbol garis miring ini itu adalah root. Ini adalah direktori induk dari seluruh sistem. Tidak ada file atau folder yang berada di luar atau di atas root. Untuk bin, ini berisi file binary essential yang bisa digunakan oleh semua pengguna seperti ls atau cp. Nah, untuk sbin ini berisi file binary system yang biasanya digunakan oleh administrator untuk pemeliharaan sistem. Untuk home ini tempat disimpannya folder pribadi untuk masing-masing pengguna sistem. Nah, untuk TMP ini tempat penyimpanan file sementara yang dibuat oleh program. Nah, untuk lib ini berisi pustaka yang dibutuhkan oleh binary di garis miring bin atau garis miring sbin. Nah, untuk USR ini berisi program dokumentasi dan pustaka untuk pengguna. Sedangkan var itu berisi file yang datanya sering berubah-ubah seperti log system atau antrean cetak. Nah, jadi di bawah home itu terdapat folder untuk pengguna spesifik, yaitu ada gen, will, dan zip. Ini adalah ruang pribadi mereka. Nah, khusus untuk pengguna will, ia memiliki folder tambahan di dalamnya bernama work, dan play untuk mengorganisir filenya. Nah, di bawah user ini ada bin dan lib. Biasanya berisi program dan pustaka yang tidak krusial untuk proses booting dasar, tetapi digunakan untuk keperluan aplikasi pengguna sehari-hari. Jadi struktur ini itu dirancang agar sistem tetap rapi, aman, dan memudahkan pengguna dalam menemukan lokasi file berdasarkan fungsinya. Oke, di sini kita langsung saja ke virtual machine-nya. Nah, di sini tadi saya sudah menjalankan virtual machine Debian-nya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa langsung login ke akunnya. Oke, di sini aku sudah berhasil login ya, teman-teman. Oke, materi selanjutnya ada navigasi paths. Nah, yang pertama ini ada perintah cd. Perintah cd ini adalah perintah yang
masuk ke suatu direktori. Oke, yang kedua ini ada PWD. Jadi PWD ini berfungsi untuk melihat kita sekarang berada di mana ya teman-teman. Oke, yang ketiga ini ada perintah ls. Jadi perintah ls itu untuk melihat apa saja yang berada di direktori. Oke, kita langsung saja buka virtual machine-nya ya teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat file dan terminal agar kita mudah membedakannya ya teman-teman. Bakal masuk ke root dulu ya. Bisa pencet ini. Lalu kita pencet ini. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke root ya teman-teman. Terminal kita bisa memasukkan perintah su. Lalu kita masukkan kata sandi rootnya. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke root ya teman-teman. Oke, untuk terminal ini kita bisa memerintah dengan perintah cd garis miring root lalu enter. Oke, untuk file sendiri kita bisa masuk ke sini ya, root. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke root ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketik pwd. Oke, selanjutnya saya akan ketik ls. Nah, berhubung di sininya kosong, di sini juga pastinya akan ikut kosong ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba masuk ke dalam home dengan perintah cd miring home, itu pwd. Nah, jadi di sini kita sudah berada di home ya teman-teman. Kemudian kita bisa perintah ls ya teman-teman. Oke, jadi di sini terdapat user Kalista ya teman-teman. Di sini juga sudah terdapat user Kalista. Oke, di sini kita bisa perintah cd garis miring. Setelah itu kita ls. Nah, di sini sudah terdapat beberapa folder ya teman-teman. Oke, di sini sama ya teman-teman, terdapat bin, boot, dev, dan lain-lain. Akan mencoba masuk ke bin ya teman-teman. Kita bisa ketik perintah cd bin, enter. Perintah pwd untuk melihat lokasi kita berada di mana. Oke, jadi kita berada di bin ya. Setelah itu kita perintah ls. Oke, di sini terdapat banyak file ya. Coba kita cek di ini nih. Oke, jadi di sininya juga terdapat banyak file-file ya teman-teman. Oke, jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada absolute dan relative path. Jadi absolute path itu merupakan perintah untuk masuk direktori dengan mengawalinya menggunakan tanda garis miring. Sedangkan relative path itu tidak diawali dengan garis miring. Nah, jadi itu perbedaannya ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa perintah ls. Nah, di sini tuh terdapat desktop seperti yang di sini ya, guys. Oke, langsung saja kita perintahkan su, yaitu masukkan sandinya. Setelah itu kita bisa perintah cd slice. Kita akan mencoba masuk ke itc ini. Dan nanti saya akan mencoba masuk ke direktori apache ini ya teman-teman. Di sini saya akan ketik perintah cd slash etc. Setelah itu apache 2. Setelah itu kita enter. Oke, selanjutnya kita perintah pwd.
Nah, di sini kita sudah berada di Apache ya teman-teman. Oke, kita akan kembali ke CD slice ya. Saya akan coba CD Apache. Nah, jadi di sini tidak bisa ya teman-teman, karena Apache ini berada di folder etc. Di sini kita akan mencoba masuk tanpa tanda slash ya. Untuk masuk tanpa tanda slash ini kita harus masuk ke ITC-nya dulu. Setelah itu baru kita masuk ke Apache-nya. Ya, karena kalau misalnya kita masuk ke Apache-nya dulu itu tidak akan bisa, karena Apache ini berada di dalam ITC ini ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja perintah cd ITC. Nah, setelah kita sudah masuk ke ITC, kita baru bisa masuk ke Apache-nya ya teman-teman. Kita perintah cd Apache 2. Ya, di sini kita sudah berhasil masuk ke Apache tanpa tanda slash ya teman-teman. Dan kita perintah pwd. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa kita sudah berada di Apache ya teman-teman. Jadi seperti itu caranya. Bagaimana caranya kita masuk ke Apache ini tanpa menggunakan tombol slash. Di sini itu perbedaannya jika kita masuk ke About Soup itu yang menggunakan tanda slash itu kita bisa langsung masuk ke Apache-nya. Dan sedangkan relative patch itu kita harus masuk ke folder sebelumnya dulu, baru kita bisa masuk ke folder yang bakal kita masukin. Oke, di sini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada special karakter. Oke, jadi tanda lekung ini tandanya kita masih berada di home directory ya teman-teman. Untuk tanda dolar ini itu berarti kita itu hanya memiliki hak akses yang biasa ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita mempunyai hak akses pada root ini, biasanya tanda yaitu menjadi pagar ya teman-teman. Yaitu ada tanda titik. Nah, jadi tanda titik ini itu isi apa aja yang ada di directory. Oke, di sini saya akan perintah ls titik. Nah, jadi di sini terdapat beberapa folder ya teman-teman. Kita perintah cd slice, yaitu ls cd slice ls. Nah, ini isinya ya teman-teman. Jadi untuk tanda titik ini berfungsi untuk melihat isi yang berada di directory. Selanjutnya itu ada tanda titik 2 ya teman-teman. Jadi tanda titik 2 ini berfungsi untuk melihat parents ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa perintahkan cd itcl. Di sini saya akan perintah ls titik untuk melihat apa aja isinya. Oke, di sini saya akan mencoba masuk ke Apache 2 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah masuk ke Apache ya teman-teman. Untuk melihat parent directory kita bisa perintah cd titik. Nah, jadi kita sudah kembali ke pirannya ya teman-teman. Titik 2 ini berfungsi untuk kita kembali ke
parent directory atau melihat parent directory ya teman-teman. Oke, materi selanjutnya kita akan membuat file dengan touch. Perintah ls. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung saja membuat file dengan perintah touch. Oke, kita ketik touch. Nah, di sini saya akan menggunakan namanya dengan teks lalu .txt. Setelah itu enter. Itu kita perintahkan ls. Nah, jadi di sini sudah terdapat file yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Oke, jadi di sini filenya sudah muncul ya, yang tadi barusan kita buat itu akan muncul di sini juga ya teman-teman. Oke, materi selanjutnya yaitu ada perintah ls advance. Oke, kita langsung saja ke Debian-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa perintahkan ls. Nah, di sini terdapat file-file seperti desktop, dokumen, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, kita coba. Oke, di sini saya akan coba perintah ls -a. Jadi perintah ls -a ini berfungsi untuk memunculkan hidden directory ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat perintah ls -l ya teman-teman. Jadi perintah ls -l ini berfungsi untuk menampilkan suatu folder yang lebih detail ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa menggabungkan perintah keduanya ya teman-teman dengan cara ls -la. Nah, di sini sudah terlihat file-file detail-detail yang tersembunyi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu membuat directory dengan mkdir. Oke, di sini kita akan perintahkan ls. Nah, jadi di sini terdapat desktop, dokumen, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung perintahkan saja mkdir direct new. Setelah itu enter. Setelah itu kita bisa perintahkan ls untuk melihatnya. Nah, jadi di sini sudah terdapat file directory new yang tadi saya sudah buat ya teman-teman dengan cara perintah mkdir. Jadi test.txt. Nah, di sini tidak ada ya teman-teman. Kita akan coba masuk ke direct new-nya. Oke, jadi di sini kita akan coba masuk ke file direct new-nya dengan perintah cd direct new /enter. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke file direct new-nya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan kembali ke home-nya ya teman-teman. Dan bagaimana caranya kita membuat suatu directory di dalam directory. Ini saya akan memerintahkan mkdir directory 1 / directory 2 / directory 3. Itu enter. Nah, setelah itu kita perintahkan ls. Nah, jadi di sini sudah terdapat file directory satunya ya teman-teman. Oke, kemudian saya akan mencoba masuk ke
file dir1 ya teman-teman, dengan perintah cd dir, lalu enter. Setelah itu kita perintahkan ls. Nah, jadi di directory 1 ini terdapat directory 2 ya teman-teman. Lalu saya akan mengecek directory 3 dengan perintah cd directory 2, enter. Kita coba ls. Nah, jadi directory 2 terdapat directory 3 ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah berhasil membuat suatu directory di dalam directory ya teman-teman. Oke, setelah itu saya akan coba masuk ke directory 3 ya teman-teman. Nah, jadi di directory 3 ini tidak terdapat directory yang lain ya teman-teman, karena tadi kita membuat direktorinya hanya sampai 3 ya teman-teman. Ini ke home ya teman-teman, dengan cara masukkan username saya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke home-nya lagi. Di sini saya akan melihat perbedaan file biasa dengan directory ya teman-teman. Kita bisa perintahkan dengan ketik ls -l. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada perintah cp. Jadi di sini saya akan mencoba mengcopy file yang ada di sini ya teman-teman. Oke, kita perintahkan cp dokumen /key.txt. Setelah itu saya akan menaruhnya di home ya teman-teman. Home. Setelah itu enter. Setelah itu kita perintahkan ls. Nah, jadi filenya sudah berada di home ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mengcopy kedua file tersebut dengan perintah cp key.txt i.txt, dan saya akan menaruhnya di desktop ya teman-teman. Setelah itu enter. Oke, setelah itu kita bisa perintahkan ls desktop lalu enter. Nah, jadi file yang sudah kita copy tadi sudah ada di desktop ya teman-teman. Oke, semisal ada masalah seperti filenya kebanyakan txt sampai ztxt, dan kita harus mengketik cpgtxt sampai ztxt, itu kan pastinya kelamaan. Nah, caranya untuk mempercepat itu kita bisa cara cp bintang titik txt, lalu saya akan menempatkannya pada desktop. Setelah itu enter. Setelah itu kita akan mengeceknya dengan perintah ls desktop. Di sini saya akan mencoba mengcopy suatu directory ya teman-teman, bukan file. Oke, kita bisa cek directory yang sudah kita buat tadi ya teman-teman, yaitu directory 1.
Nah, di dalam direktori 1 itu terdapat direktori 2 ya teman-teman. Untuk mengkopinya kita bisa perintahkan cp -r direktori 1 / direktori 2. Akan mencoba menaruhnya di home ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa langsung enter. Kita perintahkan ls. Nah, di sini untuk direktori 1 dan direktori 2-nya sudah terdapat di home ya teman-teman. Oke, materi selanjutnya ada perintah mv. Oke, jadi perintah mv itu apa sih? Nah, jadi perintah mv ini bisa digunakan untuk rename dir atau file. mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file ya teman-teman. Kita bisa perintah ls. Nah, jadi di sini terdapat file i.txt dan g.txt yang sudah kita copy tadi ya teman-teman. Saya akan mengubahnya dengan perintah mv g.txt dan saya akan mengubahnya menjadi h.txt. Setelah itu enter. Setelah itu kita ls saja. Nah, di sini sudah berhasil mengubahnya ya teman-teman. Oke, selain bisa mengganti nama, mv juga bisa memindahkan file ya teman-teman. Jadi saya akan memindahkan file i.txt ini ya teman-teman. Kita bisa dengan cara mv i.txt. Nah, di sini saya akan memindahkannya ke home ya teman-teman, atau kita bisa ketik yang titik saja. Setelah itu enter. Kita bisa langsung saja ls. Nah, jadi file i.txt ini sudah berada di home ya teman-teman. Kita juga bisa melihatnya di sini. Nah, di sini sudah terdapat ya teman-teman filenya. Nah, materi yang terakhir itu ada perintah rm atau remove command. Jadi rm itu digunakan untuk menghapus file dan untuk menghapus direktori menggunakan rmdir. Oke, kita langsung saja ke Debian-nya. Di sini aku bakal mencoba menghapus file yang h.txt ini ya teman-teman, dengan cara rm h.txt enter. Setelah itu kita bisa perintahkan ls. Oke, jadi di sini file h.txt-nya sudah terhapus ya teman-teman. Lalu gimana nih kalau misalnya kita menghapus keseluruhan suatu file? Oke, di sini kita bisa perintahkan rm test bintang .txt lalu enter. Oke, untuk menghapus direktori kita bisa menggunakan perintah rm dir. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus direktorinya ya teman-teman. Kita ketik direct new slash. Nah, di sini direktorinya sudah terhapus ya teman-teman. Oke, dan di sini kita akan coba menghapus direktori 1 ya teman-teman.
Nah, di sini kita tidak bisa menghapus direktori 1 dikarenakan dalam direktori 1 ini terdapat direktori 2 ya teman-teman. Jadi jika kita ingin menghapus direktori itu direktorinya harus kosong. Kita harus menghapus direktori 3 dan direktori 2 nya dulu ya teman-teman, baru nanti untuk direktori 1-nya bisa kita hapus. Kita akan menghapusnya dan menghapus dir 3-nya dulu ya teman-teman. Di 1/dir 2/dir 3. Nah, di sini jadi dir 3-nya sudah terhapus ya teman-teman. Setelah itu kita hapus dir yang kedua. Dir 1-nya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menghapus direktori 1-nya ya teman-teman. Oke, sekian dari penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye bye.